Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dilimpahi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan wartawan dan para kader Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan, terima kasih atas kehadirannya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Posko Perubahan dan Perbaikan. Kami sengaja mengundang para jurnalis sekalian untuk menyampaikan perkembangan situasi politik terkini, utamanya soal kehidupan demokrasi kita. Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara 487 KTUN 2002 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022. Alasan KSP Muldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan 4 novum atau bukti baru. Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Muldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PT UN Jakarta, khususnya dalam perkara nomor 150 G 2021 PT UN Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2000. Upaya kubu Muldoko untuk memerkarakan kepengurusan Partai Demokrat di bawah nahoda Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, ternyata masih berlanjut. Kala di tingkat kasasi, kini kubu Muldoko telah mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, pada 2021, kubu Muldoko sempat berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Mereka menggelar konferensi luar biasa, KLB, tandingan di Sumatera Utara. Namun, upaya itu gagal setelah berbagai upaya hukum memenangkan kepengurusan Demokrat versi AHY. Kendati menyayangkan langkah PK tersebut, AHY menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan perlawanan. Dia menyatakan melalui kuasa hukum sudah menyampaikan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK itu. Anak sulung mantan Presiden SBY tersebut optimistis pihaknya akan kembali menang. AHY menilai tidak ada satupun celah atau jalan bagi kubu Muldoko untuk memenangi PK. Meski demikian, pihaknya tetap mengantisipasi segala kemungkinan. Sebab, AHY menilai situasi hukum sedang bermasalah. Dia mencontohkan, Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat di luar dugaan memutuskan pemilu 2024 ditunda. AHY khawatir PK kali ini disusupi kepentingan politik. Terlebih, dari sisi waktu, PK diajukan sehari setelah Demokrat menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, capres. Dia juga menduga ada upaya untuk membubarkan koalisi perubahan. Saat dikonfirmasi, Muldoko enggan menanggapi pengajuan PK tersebut, termasuk novum atau bukti baru yang digunakan. Terlihat tuh Muldoko itu ada melakukan upaya hukum PK nih. Kira-kira menurut Bim ini apakah ternyata tuh ada sokongan dari istana nih Bang terkait ini Bang? Ya, itu tidak usah saya simpulkan, tapi fakta. Pak Muldoko itu adalah KSP, ya kan? Berkantong, satu kantong dengan Bapak Presiden Jokowi. Maka diduga, kalau ada yang menyimpulkan, diduga kuat Bapak Presiden Jokowi mengetahui ini.
Itu dugaan, ya. Dan membiarkan ini tidak mungkin dong, masa bawahan dan atasan, ya kan? Pak Jokowi itu adalah atasan Bapak Muldoko. Pak Muldoko itu adalah pembantu utama, pembantu paling dekat Bapak Presiden itu adalah Pak Muldoko. Oleh sebab itu, orang dalam rumah tangga pastilah, tidak mungkin tidak, pasti dia melaporkan kepada kepala rumah tangganya. Ya kan? Pasti kepala rumah tangganya mengetahui apa yang dibuat oleh anggota keluarga KSP, ya, kepala staf kantor presiden, di mana Bapak Presiden berkantor setiap harinya. Tidak mungkin dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Maka kuat dugaan ada tangan-tangan kekuasaan yang ikut cawe-cawe dalam kasus perebutan kepemimpinan Partai Demokrat ini. Dan semua kader 514 cabang, 540 Dewan Pimpinan Cabang partai kami, demikian juga di tingkat provinsi 38 siap, DPD siap berada di belakang Mas AHY sebagai ketua umumnya. Semua sudah tanda tangan, cap darah di situ. Saya kira tidak ada peran istana, Mas Deni. Terus terang saja tidak pernah Pak Muldoko ingin kepada Partai Demokrat. Tapi kader Demokrat lah kami-kamilah untuk mencari figur yang bisa mengembalikan Partai Demokrat menjadi partainya rakyat. Tidak ada, ya, tidak pernah. Ya, ini harus saya tegaskan. Jadi jangan Pak Deni asal sembarangan menuduh, ya, sembarangan menuduh. Ini hati-hati. Anda tadi bilang menyerang pribadi, Anda sendiri menyerang pribadi Pak Muldoko. Tidak ada. Bahwa Anda menjadi wamen pada saat itu adalah golongan 3. Itu barangkali rekayasa, itu yang disebut rekayasa. Harusnya wamen itu minimal golongan 4. Mungkin Anda balas budi dengan SBY dengan cara seperti itu, jangan begitu, sayang. Nah, yang kedua, kapan AHY di Demokrat? Kami Muldoko mengundang dan kita resmikan di Kongres luar biasa dan sah menurut Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang sebelum direkayasa, dibegal oleh kelompok Cikeas. Sah. Kenapa? Anda sebagai orang luar, saya sebagai orang dalam, tahu persis. Sekali lagi saya katakan, pembicaraan seperti ini pun saya bicara 4 mata dengan SBY, moderatornya adalah Beni Harman, dan SBY tidak mengelak, bahkan dia bilang akan diperbaiki. Tapi sampai hari ini tidak ada diperbaiki, hanya pepesan kosong. Jadi Pak Deni jangan membuat statement yang Anda hanya persepsi sendiri tanpa fakta dan data. Kalau saya fakta dan data. Baik, ya, itu persepsi ya. Kalau menurut Bang Joni Allen itu persepsi, Mas Bukan, Deni. fakta ada di sini semuanya. Bahwa saya adalah peserta kongres dari mulai pertama dan saya deklarator. Oke. SBY masuk pada tahun 2003. Saya